Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Duren 313, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan S3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001178. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SDN Duren 313 pada kelas 5 dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Agar semangat pada hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Coba berdiri semuanya. Ya. Tepuk semangat. Baik anak soleh dan soleha, Pak Guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu pada hari ini. Siapa yang hari ini tidak hadir, coba diperiksa kanan kirinya. Ada? Tidak ada ya? Masuk semua hari ini? Wow, alhamdulillah, hebat semuanya. Tepuk hebat. Alhamdulillah. Baik, anak soleh dan soleha, sebagai rasa nasionalisme kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk anak-anak, silakan untuk berdiri. Untuk anak-anak, silakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Penting ya rasa nasionalisme itu, karena hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Baik, anak solih. Siap. Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Stefano. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagai literasi kita sebelum belajar pendidikan agama Islam, kita akan membaca tadarus seperti biasa, ya. Pertemuan pada hari ini, tadarus yang akan kita baca adalah surah Al-Ma'un, ya. Baik, kita baca sama-sama ya, dimulai dari ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal kafirun la wala antum abiduna ma ana abidun Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga kita selalu cinta kepada Al-Quran, karena dengan Al-Quran lah nanti yang akan menolong kita di akhirat ataupun di alam kubur. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran lah nanti bisa menolong kamu di alam kubur, ya. Semangat baca Quran. Sekarang kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sekarang kita sudah masuk bab 2. Kalau bab 1 masih ingat enggak tentang apa sih? Ya, bab 1 tentang surah Al-Ma'un. Hebat, ya. Masih ingat ya surah Al-Ma'un, ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, surah tentang Asmaul Husna. Anak-anak, ada yang pernah tahu nggak sih Asmaul Husna? Ada yang tahu nggak sih artinya Asmaul Husna? Ada nggak? Ayo. Mungkin kalian pernah dengar ya, baca Asmaul Husna. Kita kan pernah di kegiatan Jumat, ya. Tapi apa sih arti Asmaul Husna itu? Ya, gara nama-nama Allah yang indah. Betul, tepuk tangan untuk Gara. Tuh ya, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Ada berapa jumlah semuanya? 99. Hebat. Ada 99. Lalu tujuannya apa sih kita mempelajari Asmaul Husna itu? Ada yang tahu nggak? Agar lebih dekat dengan Allah. Tepuk tangan. Hebat. Ada lagi? Apa tujuannya kita belajar Asmaul Husna? Untuk apa? Seperti apa kita belajar Asmaul Husna? Ya, agar ada lagi, agar tahu, agar kenal dengan Allah yang menciptakan kita. Kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah dekat, ya, kita akan apa? Menjadi cinta kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Allah pun juga sama, ya. Kalau misalkan kita dekat dengan Allah, kita sayang Allah, Allah juga akan sayang. Jadi kita lebih percaya juga, lebih yakin juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Di kelas 5 ini
yang akan kita pelajari bukan 99 ya, tapi hanya 5. Ada al-qawi, dan al-da'is. Ya, ini yang akan kita pelajari bab 2. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, anak-anak nanti akan tahu apa sih maknanya Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ghafir. Ya, tahu belum artinya? Belum ya? Oke, nanti kita akan belajar. Yang kedua, anak-anak juga nanti akan tahu ada nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ghafir. Dan terakhir yang ketiga adalah anak-anak nanti mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna tersebut. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai semua di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Asmaul Husna, ini ada 2 gambar. Coba kalian amati. Ya, kalian lihat. Yang pertama, ada seorang bapak-bapak sedang menggendong bayi. Itu gambar tersebut menunjukkan apa? Menyambut kehadiran bayi. Ada yang lahir ke dunia. Ya, gambar yang pertama ada yang lahir ke dunia. Gambar yang kedua ada yang meninggal. Di dunia ini berarti ada yang lahir, ada yang meninggalkan dunia. Ada yang lahir ke dunia, ada yang meninggalkan dunia. Kalau kita berpikir, ya, dengan adanya kejadian ini, berarti ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang mematikan. Betul nggak? Siapa? Nah, maka dari itu kenapa kita perlu penting mempelajari Asmaul Husna, supaya kita lebih yakin dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke Asmaul Husna. Nah, ini Asmaul Husna. Tadi sudah dijawab ya oleh siapa tadi? Gara, betul nggak ya? Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengetahui Asmaul Husna ini, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Ada 99 yang indah sekali. Ya, ada 99. Yang di kelas 5 ini yang kita pelajari apa saja tadi? Ingat nggak? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Wah, hebat nih teman-teman, anak-anak kelas 5. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pertama kita bahas Al-Qawi. Apa artinya Al-Qawi? Allah Maha Kuat. Lihat gambarnya. Ada yang kuat, ada yang lemah karena sudah usia lanjut. Berarti manusia itu kekuatannya kira-kira abadi enggak? Ya. Jadi bagaimana Pak? Nah, sekarang kita cara meneladaninya. Pertama, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kita gunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Contohnya apa? Ayo, yang tahu nggak? Membantu orang yang kesusahan. Tepuk tangan untuk Urin. Wow. Ya, apalagi kira-kira kita dikasih kekuatan sama Allah nih, bisa berjalan ke sekolah,
bisa ke musola, kuat untuk main bola. Apalagi kira-kira kekuatan yang Allah miliki kepada kita, bisa kita untuk apa lagi? Ya, membantu. Yang kedua lagi nggak? Kekuatannya kita pakai untuk apa? Untuk bilang membantu orang tua di rumah, boleh juga. Bukan bilang. Jadi nggak boleh sombong ya. Ingat, kekuatan semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita hebat, sekarang kita kuat. Oke lah, yang jago silat siapa yang bisa kuliah silat ada di sini? Lutfi, ikut futsal ya, hebat Lutfi, ya, nggak pernah diganti. Besok mau tanding, ternyata sakit gigi, bisa nggak main bola? Aduh, nggak bisa, ya. Sehebat apapun dia, ya, kalau Allah cabut kekuatannya, kasih sakit, tidak berdaya. Makanya harus bersyukur kepada Allah. Kekuatannya nggak boleh dipakai untuk kejahatan, ya. Yang kedua, lanjut asma husna berikutnya. Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Iya, Allah Maha berdiri sendiri tanpa butuh bantuan siapapun. Ya, cara menelannya gimana? Rajin belajar, menabung, merapikan tempat tidur sendiri. Ya, coba kalian mau tanya di sini. Siapa yang tadi pagi bangun tidur kasurnya langsung dirapikan tanpa bantuan orang tua? Kelompok ini mana nih? Masih dirapikan? Yang belakang masih dirapikan? Lebih dirapikan sendiri apa dirapikan orang tua? Bantalnya, selimutnya sendiri. Wah, hebat. Revano gimana? Masih dibantukan? Nah, dengan kita belajar Al-Qayyum, yuk mulai dari sekarang, nanti pulang sekolah bersikap mandiri. Ya, untuk kelas 5, betul ya? Iya. Menyiapkan pakaian juga sendiri seragamnya, tidak tergantung pada orang lain. Baik, kita lanjut ke Al-Muhyi, Allah yang Maha memberi kehidupan. Cara mengenalnya bagaimana? Rajin beribadah, rajin belajar, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita sudah dikasih kehidupan oleh Allah, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan tak lupa, Allah udah kasih kita kehidupan, kasih kesehatan, harus menjaga kesehatan, ya. Lanjut, selain Al-Muhyi ada Al-Mumit. Nih, lihat gambar. Gambar apa ini? Orang yang meninggal. Dengan adanya Al-Mumit, apa artinya Al-Mumit? Allah yang Maha mematikan. Siapa yang mematikan orang ini? Ini bukti adanya kematian, adanya meninggal, bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ba'its, ya, artinya Allah yang Maha membangkitkan. Cara mengenalnya bagaimana? Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Terus yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Ya, mungkin muncul rasa malas, jangan lama-lama, ayo bangkit, semangat. Ya, ingat ada masa depan yang Nah, anak-anak, kita sudah tahu tadi ya, ada Al-Qawi, ada Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan sudah hafal belum artinya? Coba, kalian coba ya, dari kelompok ini dulu. Nah, coba, apa arti Al-Qawi? Allah Maha kuat. Oke, apa arti Al-Muhyi? Maha memberi kehidupan. Apa arti Al-Mumit? Mematikan, ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, akan ada sebuah tayangan video ya, yang kalian nanti harus simak dan mencari, lalu kalian tulis keteladanan Asmaul Husna apa yang terkandung dalam video ini. Tadi kan kita sudah belajar ya, cara meneladani Al-Muhyi, cara meneladani Al-Mumit ya. Namun kegiatan ini akan kita laksanakan secara berkelompok ya. Duduknya sudah berkelompok semua. Sekarang kalian bagi ya. Kelompok 1, iya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang punya nama enggak? Nama-nama kelompok. Mau dikasih nama atau kelompok 1 aja? Satu aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, akan Pak Ilham bagikan kertas lembar kerja kelompok ya. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lutfi. Iya. Nah, coba kalian lihat di situ. Ada yang perlu diisi. Satu, kelompoknya tadi kelompok berapa? Nama-namanya silakan diisi. Ya, kalau ada 6 orang silakan diisi namanya 6 orang. Lalu pertanyaannya adalah keteladanan Asmaul apa yang terkandung pada video ini? Ya, ada sebuah tokoh peran utama, dia mencerminkan sikap Asmaul apa? Kalau misalkan, oh ada Al-Mumit Pak, apa contohnya Al-Mumit di situ? Tulis. Oh ada contoh Al-Qawi Pak, kalau membantu, tulis. Ya, silakan simak video ini dengan seksama. Baik, kita mulai ya. Cukup ya. Tadi sudah kalian lihat ada sebuah kisah ya. Silakan kalian diskusikan kepada teman-teman sekelompok. Nilai-nilai akhlak terpuji yang terkandung dalam Asmaul Husna ini apa? Ya, silakan.
Dalam kasih waktu kurang lebih 10 menit cukup ya. Nanti silakan dipresentasikan ke depan. Silakan. Baik, waktunya selesai. Ya. Ya. Silakan duduk yang rapi kembali. Sudah ditulis ya? Hasilnya sudah? Iya, nanti silakan kalian presentasikan, kalian tampilkan, kalian sampaikan di depan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Namun sebelum kita lanjut ke presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Ya, silakan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu Al-Baiz. Al-Baiz yaitu keteladanannya membantu orang miskin sampai bisa sekolah. Yang kedua Al-Muti, keteladanannya adalah menyiram tanaman sampai subur. Dan yang ketiga keteladanannya adalah sering membantu nenek-nenek yang kesusahan, mendorong gerobak dan memberi pisang ke nenek-nenek dan memberi makan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat, tepuk hebat. Aku hebat, aku hebat, semua hebat, hebat. Iya, terima kasih. Sebentar. Ada Al-Baiz, ada Al-Muhi, ada Al-Qawi. Dalam satu aja ya. Al-Qawi. Tadi ada tayangan sering membantu nenek-nenek yang kesusahan, seperti mendorong gerobak dan memberi pisang nenek-nenek dan juga memberi makan hewan. Kekuatannya dipakai untuk membantu. Betul? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, merah atau biru? Iya, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan gambar kerja kelompok. Ya. Nomor 1, Al-Qawi, mandiri dan bekerja keras.
2. Al-ba'is, menolong tanaman yang kering, menolong hewan, menolong orang yang kesusahan. Al-qayyum, yang nomor 3, Al-qayyum, memberi makanan ke nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Wow. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, waktunya 3 menit. Ya, pelan-pelan. Nah, ganti lagi. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjutkan sekarang adalah evaluasi. Ya, soal ini silakan sebagai evaluasi saja. Coba Pak Ilham periksa dulu ya hasilnya. Pertama ya, nomor 1 yang dimaksud dengan Asmaul Husna, ya nama-nama Allah yang indah. Betul jawabannya. Akhir sebagai refleksi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita sedang belajar tentang Asmaul Husna. Ada nggak yang mau bertanya? Kita paham semua ya? Iya. Bahwa dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan menjadi kenal dengan Allah. Kita akan menjadi dekat dengan Allah yang menciptakan kita. Terima kasih anak-anak atas waktu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca doa penutup. Subhanakallahumma asyhadu an la
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya mengakhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.